Ya, bidadari itu paling kesel sama istri yang istri ini suka nyakitin lakinya. Itu ditambah lakinya baik misalkan gitu ya, terus disakitin mulu sama bininya. Itu bidadari paling kesel sampai dia protes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kopi Kong. Udah dua kali Kong mah. Dikit aja. Udah jam. An Abdus Somad bin Hasan qala. Dari Abdus Somad bin Hasan qala berkata, kuntu inda Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu asma'u minhul hadis fa kuntu fil masjidi yawman fa shalaitul maghrib ma'ahu fadakhala al bait summa kharaja ila wa biyadihi raghifun wa alaihi zabibun biqadri kaffi faqtanamtu khulwah. Dari Abdus Somad bin Hasan qala berkata, kuntu inda Sufyan ats-Tsauri, aku ketika itu bersama Sufyan Tsauri radhiyallahu ta'ala, Allah semoga Allah meridhoinya, anhu darinya, asma'u aku mendengar. Asma'u aku mendengar. Kalau tasma'u kamu mendengar. Kalau yasma'u dia mendengar. Jadi domir huwa humahum. Ini. Asma'u bukan namamu. Asmuni itu Asmuni. Asmuni itu sekarang nama lengkapnya Asmuni Asmorojati. Asma'u aku mendengar. Kalau anta tasma'u be. Huwa yasma'u. Jangan dibalik-balik. Ana tasma'u. Anta yasma'u. Oh, udah salah kaprah itu. Nawaitu pakai nawaitu. Nah, asma'u anhu asma'u minhul hadis, darinya aku mendengar hadis. Fakuntu fil masjid, dan aku berada di masjid yauman suatu hari. Fasolaitul maghrib, fasolaitu maka aku sholat. Sholat apa? Sholat maghrib ma'ahu bersamanya, bersama Sufyan Tsauri. Nah, sama nih fasolaitu juga nih. Sholaita gitu, shola gitu. Sholaitu aku telah sholat. Kalau kita nanya sholaita, sudah sholat belum? Cukup sholaita. Jadi nggak perlu pakai anta kholas. Kalau harfinya kan anta kholas tu sholi lama gitu. Tapi kalau bahasa Arab langsung satu kata, sholaita. Jawabannya sholaitu. Apakah sudah sholat? Sholaitu. Ya, saya sudah sholat. Pendek kan? Nah, itu kalau sudah masuk ke dalam kaidah. Tapi kalau belum masuk ke dalam kaidah, ya udah harfiah itu ana usolli ma'ahu bersamanya. Nah, sholaitu fa sholaitul maghrib, maka aku sholat maghrib bersamanya. Fadakhala maka masuk al-bait akan rumah. Summa kemudian kharaja, kemudian keluar. Ila wabiyadihi raghifun. Kemudian aku keluar. Summa kharaja kemudian keluar, dan wabiyadihi dan di tangannya raghifun, zabibun. Itu ada sambil memegang, di tangannya itu sambil memegang roti, khubuz ya. Raghifun sambil megang hubus, roti dan anggur. Biqadri kaffi. Biqadri kaf itu maksudnya dengan sekepel tangan ya, sekepel tangan. Di tangannya itu memegang roti dan anggur. Gitu. Nah, fakultu maka aku bertanya, maka aku mengucapkan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu.
basatta ilan nasi fayatika syarif wal wadi wal ghina wal faqir fayastami'una minkal hadis wa yahmiluna ankal hadis. Basatta, jika andaikan kamu membaur ilan nas, kepada manusia-manusia, fayatika, maka akan datang kepadamu asyarif, baik itu orang-orang yang golongan atas, wal wadi, maupun golongan orang yang bawah, wal gina, dan orang-orang kaya, wal fakir, dan orang-orang yang fakir. Fayastami'una minkal hadis, mereka mendengarkan daripadamu, al hadis, akan hadis. Wa yahmiluna, dan mereka membawa anka darimu al hadis, apa hadis. Jadi seandainya membaur kepada manusia ini suatu nasihat yang dikatakan oleh siapa tadi, Sufyan Tsauri, ya, itu andaikan kamu membaur kepada manusia, maka manusia baik golongan yang atas ataupun yang bawah, yang kaya ataupun yang fakir, dan mereka mendengarkan darimu hadis, dan mereka setelah mendengarkan hadis, mereka pun juga membawa ilmu ataupun membawa hadis dari yang kau sampaikan tadi. Kamu kalau sudah bergaul, sudah membaur gitu, ya udah membaur kepada golongan apa aja gitu. Mau atas kek, mau bawah, mau kaya, mau miskin, kan gitu. Nggak, kalau tadi Bang Amung giliran orang kaya dianggap alumni. Dianggap alumni albedo kalau orang kaya kan gitu. Kalau orang miskin kayak babe, miskin ya, babe mah kaya be. Jadi ini adalah suatu arahan daripada untuk berbaur, tidak boleh pandang bulu, mau kaya, mau golongan atas, golongan bawah, kaya ataupun miskin. Mereka datang kepadamu, mereka mendapatkan hadis darimu. Faqala li Sufyan, maka berkatalah kepadaku, ayy rajuli indaka Mansur, seperti apa sih sosok Mansur itu? Qala, maka berkata, qultu, aku berkata, imamun saqatun ma'mun, itu Abu Mansur itu adalah sosok imam yang adil. Qala fa ayy rajuli indaka Ibrahim an-Nakhai. Ditanya lagi, seperti apa sih sosok Ibrahim an-Nakhai itu? Qala, maka berkata, qultu imam min aimatil muslimin, dia adalah salah satu imam dari umat muslim. Qala fa ayy rajulu indak Alqamah wa Abdullah bin Mas'ud, maka berkata lagi, sebagaimana sih sosok Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud? Qala, maka berkata, qultu, aku menjawabnya, min afadili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sahabat yang unggul itu adalah juga termasuk di antaranya Alqamah Abdullah bin Mas'ud. Ini dia. Jadi sebelum mendapatkan dia menyampaikan hadis ini, itu ditanya dulu kedudukannya si siapa tadi, si pertama Abu Mansur, yang kedua tadi Ibrahim an-Nakhai, yang ketiga tadi Alqamah, terus juga ada Abdullah bin Mas'ud. Ditanya nih orang seperti apa gitu, dan ketiga-tiganya, keempat-empatnya ini dijawabnya mereka adalah orang-orang baik semuanya. Dan baru setelah itu menyampaikan satu hadis dia. Berarti kalau seorang yang sudah terpercaya, sudah masyhur dengan kebaikannya, dengan akhlaknya gitu, dengan budi pekertinya, sehingga aku telah mendengar hadis dari si Mas'ud kan gitu. Nah, maksud yang mana nih kan gitu? Maksud yang ono apa maksud yang ini nih kan gitu. Oh, yang ono mah jangan dipercaya kan begitu bahasanya. Tapi kalau maksud yang ini sahabat, maksudnya sahabat, oke kan gitu bahasanya. Bisa dipercaya. Apa yang tetangga mah nggak percaya dah gitu. Nah, jadi
menyampaikan hadis ke orang-orang itu, ketika kepada murid-muridnya itu diceritakan dulu. Tadinya itu dia ceritakan pendapatmu bagaimana tentang Ibnu Mas'ud, bagaimana pendapat tentang Alqamah, tentang si Mansur. Ternyata mereka golongan orang-orang yang bagus kan gitu, sehingga ketika menyampaikan sebuah hadisnya ini pun sahih. Oh, berarti yang mutawatir be. Nah, tuh. Berarti kalau yang nyamain babe susah. Iya, kalau babe kayaknya nggak percaya orang. Hadis. Apa? Muni muni. Situ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha Kasih hadiah saya be. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lamma khalaqal jannati adan, ketika Allah menciptakan surga Aden, da'a Jibril alaihi salam, Allah memanggil daripada malaikat Jibril alaihi salam. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada Jibril alaihi salam, intalik ya Jibril, fanzur ya Jibril, intalik pindah pergilah, izhab fanzur dan lihatlah, maka lihatlah, ila kepada ma sesuatu, khuliqa li ibadi wa auliyai, kepada sesuatu khuliqa yang telah kuciptakan, li ibadi kepada untuk hambaku wa auliyai dan untuk kekasihku. Tuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, itu Jibril disuruh lihat, pergi lihat gua udah bangun namanya surga Aden. Itu. Surga Aden. Adenin. Itu Ben. Bukan ngeden be. Berak. Babe tanya Eden sih lihat Eden. Nah, itu ngaku Jibril. Ya. Disuruh lihat surga Aden. Siapa itu? Malaikat Jibril, suruh melihatnya. Intalik pergilah, fanzur maka lihatlah, ila kepada sesuatu khuliqo yang telah kuciptakan untuk hambaku, li ibadi untuk hambaku, wa auliyai dan untuk kekasihku. Qala maka berkata, fazahaba Jibril, maka pergilah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Maka mereka Jibril pergi, yatufu tawaf. Siapa tawaf? Malaikat Jibril fitil kal jinan, di surga tersebut. Fa asrafat ilaihi jariyatun, lalu fa asrafat maka muncullah ilaihi kepadanya jariyatun. Nah ini nih jariyatun apa? Ketika malaikat Jibril itu suruh nemuin surga Aden gitu ya, sampai di sana itu Jibril kaget melihat ada, memandang kepada malaikat Jibril apa? Jariyatun, bidadari. Nah, bidadari. Ini bidadari be berarti be. Malaikat mandang juga ya? Hah? Malaikat dihadapkan dengan bidadari. Dilihat. Malaikat dihadapkan dengan bidadari. Ketika sudah berada di surga Aden, muncullah yang namanya jariyatun, bidadari, sosok bidadari. Iya, malaikat mah enggak nafsu juga sih, dikasih bidadari juga. Min khuril ain min ba'di tilkal kusur, dari karena itu. Fatabassamat maka tersenyumlah. Tabassam itu tersenyum. Fatabassamat maka tersenyumlah ila Jibril, fatabassamat maka tersenyumlah siapa? Bidadari, ila Jibril kepada Jibril alaihissalam. Fadha'at, nah jannatu Aden min do'i sanayaha. Fadha'at maka menjadi teranglah, menjadi terang. Apa? Jannatun, surga. Min do'i sanayaha, karena kenapa? Min do'i sanayaha, terangnya itu disebabkan karena sinar sanayaha, sinun, daripada gigi. Jadi giginya bidadari itu bersinar gitu. Malaikat Jibril tuh kaget gitu ketika melihat bidadari yang sinarnya itu keluar dari giginya. Gimana tuh, bayangin aja ya. Sinar kuning be.
Dia boleh kan. Itu mah nyolong onde-onde itu mah. Nah. Boleh ngasal nyengir. Iya, Biasa nonton film dono mah. sinar menjadi terang, surga kita menjadi terang disebabkan karena tersinarnya giginya daripada bidadari. Tuh. Gigi emas apa gigi perak? Dewi perak. Fakharra Jibril alaihissalam. Kaget Jibril. Malaikat Jibril kaget gitu. Sajidan, dia bersujud. Fadhanna mengira. Siapa? Malaikat Jibril mengira sampai dia itu sujud. Dia mengira annahu, bahwasanya dia min nuri rabbil izzah, bagian daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika malaikat Jibril itu melihat sinar gitu dan silau dengan sinarnya, disangkanya itu cahaya Allah Subhanahu wa taala gitu. Sujud. Iya, sangkanya Allah Subhanahu wa taala. Fanadathu, maka di sana setelah kaget dan dikiranya itu adalah sinarnya cahayanya Allah Subhanahu wa taala, lalu memanggillah. Fanadathu, memanggilnya, ya aminallah. Fanadathu, maka si jariyah ini bidadari ini memanggilnya, ya aminallah, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu. Tadinya sujud kan, posisinya sujud nih. Irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Fanazara ilaiha, maka melihatlah kepadanya bidadari. Faqala, maka berkata, subhanalladzi khalaqaka, maha suci Allah yang telah menciptakanmu. Khalaqaki, kalau khalaqaka kamu laki-laki, kalau khalaqaki berarti perempuan. Bidadari perempuan apa laki weh? Perempuan. Ya, perempuan kan. Faqala subhanalladzi khalaqaki, maha suci Allah yang telah menciptakanmu. Faqalatil jariyah, maka faqalatil jariyah maka berkatalah al jariyah bidadari, ya aminallah, atadri liman khuliqtu, apakah engkau tahu? Arafta atadri, apakah engkau tahu? Liman khuliqtu, untuk siapakah aku diciptakan? Itu untuk siapakah bidadari itu diciptakan? Apakah buat babe? Mentang-mentang kata-katanya Ipan. Ini sekelas sono. Coba sama Ipan. Dia Itu harapan mah pengen. Makanya bidadari, makanya babe doang, ini tiga-tiga juga pengen. Babe duluan mau katanya. Orang berdiem aja. Sama aja, ini juga sabar sama istri. makanya bidadari itu paling kesel sebenarnya be, sama kaum cewek paling kesel. Paling kesel sama kaum cewek bidadari. Keselnya kenapa? Keselnya itu bidadari itu sama kaum cewek itu laki sering disakitin. Iya, saingan takutnya. Lah bukan saingan nih ya. Bidadari itu paling kesel sama istri yang istri ini suka nyakitin lakinya. Itu ditambah lakinya baik misalnya kan gitu ya, terus disakitin mulu sama bininya. Itu bidadari paling kesel sampai dia protes. Ambil tuh hambamu gitu. Berdoa, suruh dipanggil aja, suruh matikan saja. Aku nggak tega ngelihat dia itu disakiti terus sama istrinya. Temenin saya. Ya. Tuh, berarti kan arti di sini kan ada pembelaan dari bidadari. Ya, artinya ada pembelaan dari bidadari, artinya laki-laki itu mendapat perhatian lebih dari bidadari sampai dia itu nggak tega ketika melihat sosok suami itu sering disakiti oleh sang istri. Dengan contoh misalkan siapa, babe lah. Mendingan mati bini. Udah mati aja, matiin aja gitu. Matiin. Bukan bininya, babenya. Gitu bukan bininya. Tapi babenya. Bidadarinya itu bermunajat bilang kepada Allah, ya Rob. Iya, ya Rob. Ambil saja hambamu si fulan ini gitu. Kasihan dia disakiti mulu sama bininya. Udah ambil saja, jemput saja biar dia nanti jadi milikku. Artinya orang-orang yang suami-suami tersakiti ya sabar aja. Sabar. Ntar gantinya bidadari yang luar biasa. Ting.
udah terang.